Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puan. Gimana Pak Faris, sehat? Nggih sehat Bu Puan, seperti biasanya. Gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah, pertama saya senang Bu karena Bu Puan sudah hadir ke sini sesuai dengan yang kemarin saya komunikasikan dengan Bu Puan nggih. Sebenarnya tidak sopan nggih Bu, mohon maaf mengundang Bu Puan lewat WA tidak resmi Bu. Enggak apa-apa Pak. Karena saya memang butuh Bu Puan untuk melakukan persiapan kegiatan coaching Bu. Nggih. Besok Pak Faris akan melakukan kegiatan coaching dengan siapa? Nggih Bu, sedikit menceritakan nggih Bu. Saya itu besok mau melakukan coaching ke salah satu rekan kerja saya Bu di sekolah. Kebetulan guru bahasa Indonesia Bu. Beliau meminta saya untuk melakukan pendampingan. Kebetulan lebih nyaman dengan rekan sejawat Bu, karena saya juga guru bahasa Indonesia di kelas di sekolah. Saya juga dimintai tolong untuk melakukan pendampingan itu, dan beliau itu ada permasalahan di bagaimana mengatur pembelajaran gitu. Oh iya. Berarti intinya dari kegiatan coaching besok itu coachingnya akan menceritakan ke Pak Faris mengenai pembelajaran di kelas, begitu ya? Nggih Bu. Oke. Sekarang Pak Faris ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kalau dari standar di coaching Bu, kemarin kita pelajari di diklat itu kan ada 3, tapi saya milih 1 Bu. Boleh kan Bu? Oh boleh. Iya, saya fokuskan saya meningkatkan di pendengar aktif Bu. Saya ingin mencoba jadi pendengar yang baik dan bisa memberikan solusi gitu. Oh iya. Jadi nanti yang dipilih di sini kompetensi pendengar yang aktif, begitu ya Pak Faris? Nggih Bu. Baik. Nggih. Bagaimana nanti Pak Faris yang inginkan untuk saya amati bagian mana? Nggih Bu, saya minta tolong Bu Puan untuk mengamati sekaligus memberikan sebuah supervisi. Kaitannya saya menjadi pendengar aktif itu yang satu, saya mencoba untuk tidak menghakimi, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang imperatif, kemudian tidak untuk berasosiasi atau banyak ungkapan-ungkapan. Kemudian saya ingin Bu Puan juga memberikan atau mengawasi saya dalam menggunakan pertanyaan terbuka. Yang terakhir itu saya ingin Bu Puan untuk mendampingi saya mengamati dalam hal mengendalikan emosi coaching dalam kegiatan coaching. Baik. Okay. Penilaian Pak Faris sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini apa? Saya pengen nanti konsepnya untuk coachingnya Bu, kan ada 2 nggih setahu saya. Tirta dan rasa nggih Bu. Saya pengen pakai yang tirta Bu. Tirta biar nanti step by step coaching bisa memunculkan solusi, bisa mengeluarkan apa yang ingin disampaikan, permasalahan, bisa untuk coaching bisa memunculkan solusi sendiri, pradugaan awal untuk solusi pertama, hipotesa pertama Bu, untuk jawaban atau solusi dari permasalahan coaching itu. Oke. Jadi saya simpulkan tadi yang saya tangkap dari obrolan kita ya. Nanti Pak Faris akan menggunakan penilaian atau alur tirta dalam kegiatan coaching, sehingga nanti jelas tahapan-tahapannya sampai pada coaching sendiri menemukan solusi untuk permasalahannya itu ya Pak Faris ya. Betul Bu. Oke. Sekarang harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa? Harapan saya pertama Bu, saya bisa menjadi pendengar yang baik, karena saya tadi kompetensinya kan pendengar yang baik Bu. Pendengar yang baik kan tadi ada macam-macam ya Bu. Ada tidak menghakimi, tidak berasosiasi, sampai nanti munculkan pertanyaan terbuka, bahkan sampai bisa mengendalikan emosi coaching dalam observasi, dalam coaching. Kemudian saya berharap, harapan saya itu nanti ada hubungan timbal balik yang baik dalam kegiatan coaching aktif, kooperatif, kemudian mau untuk mengeluarkan ide-idenya, gagasan-gagasan, dan
bahkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Saya juga pengen nanti harapannya coaching itu nyaman Bu dalam kegiatan coaching gitu. Kalau boleh tahu nanti kegiatannya dilaksanakan kapan ya? Setelah kayak kan kalau bisa secepatnya Bu. Kebetulan juga beliaunya juga sudah menghubungi saya untuk segera, karena ini kan saya langkahnya agak saya cepat karena kemarin beliaunya menghubungi saya untuk melakukan coaching, jadi saya segera menghubungi Bu Puan waktu itu kan. Hari ini bertemu Bu Puan, mungkin saya habis ini sekaligus menyampaikan beberapa tentang instrumen-instrumen di kegiatan coaching ke Bu Puan. Kalau sudah divalidasi Bu Puan oke, segera saya melakukan coaching. Oke, terima kasih ya Pak Faris ya, untuk Pak Faris sudah percaya ke saya untuk mengadakan supervisi ini. Saya harapkan ketika besok melakukan coaching dengan rekan kerjanya berjalan dengan lancar, coachingnya juga merasa plong gitu ya dengan kegiatan coaching. Nanti kita akan ketemu lagi setelah pasca kegiatan coaching. Begitu ya Pak Faris ya. Jadi Bu, ini saya malah terima kasih Bu Puan sudah meluangkan waktu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puan. Iya, sama-sama. Adalah kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan benda. Contoh pranawina menunjuk yang biasa digunakan dalam teks eksplanasi, antara lain ini, itu, dan tersebut. Misalnya pada kalimat tawuran pelajar menjadi fenomena yang sering muncul di ibu kota. Kata pasif, pengertian kata pasif. Kata kerja pasif adalah bentuk kata kerja yang subjeknya dikenal suatu pekerjaan atau mengutip Mawati Wadia dalam buku EGD dan seputar kebudayaan Indonesia. Sedikit ciri-ciri kata kerja pasif. Biasanya kata kerja ini memiliki imbuhan di, par, dikan, diperkan, dan ter. Bisa diikuti kata depan akan, sedang, sudah, dan oleh umumnya menempatkan. Satu, memiliki arti atau makna khusus dalam suatu bidang tertentu. Dua, dapat digunakan secara luas dan sering dalam bahasa tertentu. Ilmu geografi. Pola pengembangan paragraf. Dilihat dari isinya secara keseluruhan, pola dalam pengembangan teks eksplanasi ini hanya dibagi menjadi dua, yaitu pengembangan kausalitas dan kronologis. Teks eksplanasi dengan pola pengembangan sebab akibat memposisikan sebab sebagai gagasan utama dan akibat sebagai rincian pengembangan atau sebaliknya. Ciri-ciri amat jelas. 2. Memiliki keterpaduan dan keutuhan makna, kohesi. 3. Memiliki keutuhan dan kepaduan dari segi bentuk, koherensi. 4. Cap. Selamat pagi Bu Mala. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas kehadiran Bu Mala pada kesempatan kali ini. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bu Mala di pertemuan yang lalu. Saya diberi kesempatan untuk melakukan observasi dalam rangka kegiatan latihan supervisi. Begitu Bu Tinggi. Ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya sampaikan ke Ibu terkait hasil kemarin kegiatan saya mengobservasi Ibu di kelas. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah saya melakukan kegiatan observasi di kelas di pembelajarannya Ibu? Ya Bapak Faris, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya untuk pembelajaran saya itu kan tidak ada yang mengawasi gitu, ya berjalan sesuai dengan apa yang ada di RPT. Tapi setelah Bapak datang untuk mengawasi kegiatan pembelajaran saya, pertama pasti tegang ya Pak ya, karena ada orang lain yang mengawasi saya. Biasanya hanya ada anak-anak saja di dalam kelas, hanya saya saja dan anak-anak, tapi ini ada orang lain yang memang mengawasi proses pembelajaran saya. Gitu Bapak. Iya Bu, saya lagi terima kasih Bu, karena saya juga pertama kali melakukan kegiatan itu dan saya juga merasakan perasaan yang sama. Jadi
biasanya diawasi, sekarang saya mengawasi. Selanjutnya Bu, saya kemarin sudah mengawasi di pembelajaran Ibu kegiatan observasi itu, semuanya berjalan sesuai dengan RPP yang ada. Saya ingin tahu dari sisi Ibu sendiri sudah melaksanakan kegiatan itu, kekurangan dan kelebihan dari strategi pembelajaran yang Ibu kemarin terapkan dalam pembelajaran itu yang bagaimana? Oh iya Bapak, kemarin waktu Bapak mengawasi proses pembelajaran saya itu kan waktu presentasi kegiatan pembelajaran. Jadi pada waktu materi pembelajaran teks eksplanasi itu kan kalau zaman dulu itu anak-anak buat print pakai makalah dan yang masih menggunakan media kertas. Nah untuk yang sekarang itu kan kita memanfaatkan teknologi. Jadi anak-anak semuanya itu pakai handphone pembelajaran. Nah untuk presentasi, jadi saya menyuruh anak-anak itu untuk membuat bisa PowerPoint, bisa aplikasi lewat Canva, poster ataupun pamflet mengenai materi teks eksplanasi. Nah itu nanti mereka berkelompok berdiskusi untuk menyusun materi. Materi boleh diambil dari referensi Google ataupun referensi buku yang ada di perpustakaan karena waktu Bapak datang kan pas di perpustakaan. Nah, tetapi untuk kendalanya Pak, kendalanya itu gini, kan anak pakai handphone. Jadi waktu kegiatan presentasi untuk mencari jawaban pasti mereka akan sedikit nyolong lah bahasanya, nyari di Google. Nah tapi itu tetap akan ketahuan karena jawaban anak di Google sama jawaban diskusi langsung itu tetap berbeda hasilnya. Oke Bu. Pak. Bagus sekali ya Bu, kelebihannya yaitu mendorong anak untuk melek teknologi. Kaitannya dengan diferensiasi ya Bu. Diferensiasi itu muncul, jadi bukan hanya hasil belajar itu berupa harus poster, harus itu. Nah ini menarik sekali, ada poster, ada PowerPoint dan lain-lain. Bahkan sudah memanfaatkan Canva. Saya aja dunak-dunuk Bu pakai Canva Bu, tidak apa-apa. Kalau kekurangan memang itu mungkin dari sisi perhatian Bu. Jadi ya memang agak sabar dengan anak, apalagi dengan diberikan wewenang anak harus buka HP. Nah itu termasuk sesuatu hal yang itu. Kemarin sudah saya sampaikan ketika observasi Bu. Tidak apa-apa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kemarin saya bertanya-tanya dengan siswa beberapa Bu setelah kegiatan observasi, tapi ketika saya sudah keluar mungkin ada tanggapan dari siswa Bu, dari setelah Ibu menggunakan teknik pembelajaran atau strategi pembelajaran yang sudah diterapkan kemarin, anak perasaannya bagaimana? Nah gitu ya, untuk proses pembelajaran itu anak saya tanya bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini menggunakan aplikasi Canva, kalian bekerja sama dengan kelompok untuk membuat materi, menyusun materi dengan poster ataupun pamflet. Mereka merasa antusias, jadi tidak hanya kita di depan laptop Bu, setelah itu harus ngeprint, mengeluarkan uang dan sebagainya, tapi kita bisa menggunakan handphone kita sendiri, mencari materi, memanfaatkan ilmu teknologi yang kita pelajari, karena anak sekarang apalagi itu kan menggunakan Canva mereka sudah pintar sekali, apalagi guru-guru malah yang diajari bagaimana menggunakan itu. Betul. Jadi anak-anak merasa antusias untuk proses pembelajaran sampai akhir pun mungkin Bapak lihat ya waktu ada yang ingin mengajukan pertanyaan, anak-anak antusias untuk bertanya, jadi mereka rebutan itu kan untuk mengajukan pertanyaan dengan apa yang dipresentasikan oleh teman-temannya di depan. Oh gitu, wah anak-anak aktif ya Bu. Iya. Jadi ya memang ada sedikit pancingan untuk pembelajaran, termasuk ini sekali lagi dalam pemanfaatan penggunaan teknologi. Dari beberapa tadi yang disampaikan Ibu, dari perasaan Ibu sendiri, kemudian kelebihan kekurangan, kemudian ada tanggapan dari siswa. Setiap pembelajaran guru pasti memiliki ketercapaian Bu. Mungkin Ibu sudah memiliki beberapa daftar ketercapaian peserta didik dalam pembelajaran materi pembelajaran kemarin dengan strategi pembelajaran yang sudah diterapkan Ibu. Kira-kira ketercapaiannya apa saja? Kalau ketercapaian sih saya melihat dari itu hasil pembelajaran sesuai dengan materi yang saya berikan. Anak-anak mampu apa tidak dengan proses kegiatan presentasi itu, anak-anak paham apa tidak. Nah ternyata anak-anak itu sudah paham. Ya meskipun dari 36 siswa itu memang belum tentu semuanya paham ya langsung dengan adanya satu kali presentasi. Tetapi untuk materi presentasi yang diulang-ulang terus, lama-kelamaan anak akan terbiasa dan tahu dengan materi itu. Nah itu ketercapaian saya dulu. Setelah itu baru setelah mereka tahu paham materi, mereka bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari materi tersebut. Bisa atau tidak? Oh iya, jadi ada setelah paham tentang materi kemudian bisa diterapkan, diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari. Apalagi di SMK ya? Iya betul. Harus seperti itu belajarnya. Setelah selesai memahami materi langsung diimplementasikan. Itu Ibu
pertanyaan untuk refleksi atau pertanyaan setelah saya melakukan kegiatan observasi dengan Ibu kemarin. Sekali lagi terima kasih Ibu. Mungkin beberapa waktu yang akan datang saya akan datang kembali untuk melakukan kegiatan seperti ini. Tujuannya sama-sama belajar Bu. Nanti bisa kebalikan, Ibu mengobservasi saya boleh, enggak apa-apa. Nanti kita sama-sama belajar. Iya, Bapak. Gitu. Waktunya sudah cukup saya kira Bu. Terima kasih Bu Mala. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, Nanti kita sama-sama, lanjutkan Bapak. kembali di Terima kesempatan yang kasih akan datang. juga, Nggih. ya. Terima kasih juga Bapak untuk kegiatan yang sudah mengawasi saya maksudnya. Semoga dengan apa yang Bapak lakukan mengawasi saya kan jadi lebih tahu karena Bapak juga merefleksi saya, Bapak juga memberikan saran, masukan dalam proses pembelajaran saya. Jadi untuk kedepannya supaya proses pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi karena kan pasti ada banyak kekurangan lah dalam proses pembelajaran apalagi sama-sama lagi belajar ya Bapak. Terima kasih Bapak, semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Mala, Pak Faris. Nggih, Bu. Alhamdulillah Pak Faris sudah melaksanakan kegiatan runtutan kegiatan observasi mulai dari praobservasi, Nggih. observasi dan pasca observasi. Nggih. Hari ini Pak Faris sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan luar biasa sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali dari potensi dari diri Bu Mala sendiri yang mana itu adalah proses coaching ya Pak Faris ya terhadap Bu Mala, di mana potensi Bu Mala bisa tergali dari percakapan coaching yang telah Pak Faris laksanakan tadi. Dan alhamdulillah saya perhatikan Bu Mala sudah luar biasa di dalam kompetensinya, dan semoga nanti kegiatan observasi yang selanjutnya bisa membawa manfaat untuk Pak Faris pribadi dan Bu Mala untuk saling merefleksi kegiatan sehingga Pak Faris dan Bu Mala bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Dan bisa melayani peserta didik sesuai dengan karakter peserta didik masing-masing dan tentunya berpusat pada peserta didik. Baik, terima kasih Bu Mala, Pak Faris. Sampai ketemu lagi di Matur nuwun, Ibu. pendampingan berikutnya. Terima kasih. Bu.